Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. BTW udah lama ya Om gak bahas film gendal-gendil. So kali ini Om akan membahas film yang berjudul Lucky Enter the Gold Dragon. Film ini mengisahkan seorang cewek pulen beraset besar yang merupakan reinkarnasi dari Bruce Lee. Dengan kesemokan nenek dan bokongnya, dia pun melawan ketidakadilan di dunia. BTW Om kasih peringatan dulu nih ya. Untuk kalian yang masih bocah, pipis saja masih bisa belok-belok, atau mungkin orang yang sucinya sebening aqua dan seputih kertas HVS, mending skip video ini aja ya. Nggak ada faedahnya buat kalian nonton. So, satu lagi, Om akan ngomong seenak udelnya Om aja ya. Pokoknya kita roasting ini film, nggak usah pakai lama deh. Bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah kafe. Di saat itu ada mbak-mbak yang pakai rok mini digodain sama kawanan cowok-cowok mesum. Risih melihat tuh preman yang merendahkan wanita, ada seorang fotografer yang bernama Nail menyuruh mereka untuk mingkem. Tapi para preman itu nggak peduli dan malah menghina si Nail ini. Nggak cuman itu, para preman ini juga ingin memberi pelajaran ke Nail ini. Melihat ada orang yang mau digebukin karena melindungi cewek, peran utama kita yang bernama Puja nggak terima. Tapi gimana ya, preman ini emang bangke sih ya. Mereka malah pada menggoda si Puja yang kelihatannya pulen. Sambil pamer belahan, Puja pun memperingatkan sekali lagi. Tapi ini para sampah masyarakat malah kembali gaplokin si Nel. Kombat, manukku disikat. Nggak pakai cang cincong, Puja pun langsung menghajar mereka semua. Mengetahui Puja itu bisa kungfu, para preman itu pun langsung kocar-kacir lah. Nah ini nih adegan yang kita tunggu-tunggu, adegan kejar-kejaran, gendal. Pokoknya ini gelut enak banget dilihatnya dah. Nah di saat si Puja ingin dikeplak sama botol, Nail pun berhasil menyelamatkan si Puja. Keren. Sialnya pas polisi datang, mereka malah digelandang ke kantor polisi. Inspektur Nagre bilang, kenapa itu para preman bisa bonyok-bonyok. Intinya sih, si Nail menjelaskan yang sebenarnya, kalau dia itu diserang sama tuh para preman dan diselamatkan oleh cewek ahli kungfu ini. Mendengar itu, Puja pun gak terima, karena itu bukan kungfu, melainkan Jeet Kune Do, ilmu bela diri yang dipopulerkan oleh Bruce Lee. Jelas saja, Nagre itu gak percayalah cewek pulen montok ini bisa kungfu. Jeet Kune Do. Bola itu apa namanya pokoknya itu. Setelah debat yang berlibat-libat, mereka pun akhirnya diperbolehkan untuk pergi karena nggak ada tuntutan dari para preman itu. Di luar, Nail pun berterima kasih sama si Puja. Dia juga nanya, kok bisa Puja bisa jago benar gelutnya? Puja pun menceritakan kisahnya. Itu semua bermula ketika dia masih berusia 10 tahun. Di saat itu, ada penjahat yang mendobrak masuk rumahnya. Di saat itu juga, kakaknya mengalami pelecehan. Ya, pokoknya di pertuing-tuing gitulah. Di saat itu, dia sangat takut dan tidak bisa membantu kakaknya. Karena kejadian itu, kakaknya pun menjadi depresi dan gila, dan akhirnya bundir. Merasa bersalah karena tidak bisa melindungi kakaknya, Puja pun menjadi sedih. Pas lagi sedih-sedihnya itu, dia malah melihat film Bruce Lee lawas. Semenjak saat itu, dia pun pengen menjadi Bruce Lee, agar bisa melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Seperti semesta merestui dia, di saat itu dibuka dojo Jeet Kune Do di dekat rumahnya. Ya udah deh, dia pun langsung belajar Jeet Kune Do dan menjadi Puja yang sekarang ini. Karena pertemuan gak disengaja ini, akhirnya Nel dan si Puja malah jadi dekat. Ya tipikal film-film FTV gini sih. Ceweknya jagoan, terus cowoknya cupu, dan mereka pun saling mencintai. Tamat. Sore harinya diperlihatkan si Puja datang ke dojo Master Jeet Kune Do yang bernama Master Buceli. Karena udah gak lama datang ke dojo, Master pun menyuruh si Puja untuk sparring dengan si Chan. Dan gelut gendal-gendel deh. Melihat Puja yang masih kuat seperti dulu, Master Buceli pun merasa puas. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Puja dan si Nel kembali bertemu di pantai. Di saat itu Nel pun pengen memotret si Puja yang pakai bikini. Maksud Om, Nel pengen memotret Puja yang lagi latihan Jeet Kune Do. Melihat kemontokan Puja, keceplosan lagi. Melihat keahlian Puja dalam gelut, Nel pun menganggap kalau Puja itu merupakan reinkarnasi dari Buceli. Bruce Lee, udah pulen cantik. Cantik mah relatif ya. Montok, aset depan belakang gede, jago gelut, kurang apa lagi coba?
Namun si Puja tidak mau disamakan dengan Bruce Lee karena Bruce Lee itu sudah dianggap sebagai dewanya sendiri. Puja juga bilang kalau sebentar lagi dia akan mengikuti kontes bela diri. Jadi kalau Neil nggak ada acara, dia pengen si Neil mendukung dia di pertandingan itu. Tak lama kemudian diperlihatkan Puja mengikuti seleksi turnamen. Tapi di sana ada cowok tengil yang bernama Musyarraf yang menolak gelut dengan si Puja karena Puja itu cewek. Kalah malu, menang juga malu. Tapi di sana Puja langsung ngeplak Musyarraf. Karena nggak terima kepalanya dikeplak, ya udah deh mereka pun gelut. Namun seperti yang udah kita duga, Musyarraf yang kebanyakan gaya ini pun langsung keok dihantam sama si Puja. Karena kekalahan memalukan itu, Musyarraf pun akhirnya meminta maaf. Nggak cuma itu sih, Musyarraf juga pengen menjadi murid master dari Bu Celi. Singkat cerita, Musyarraf pun join ke dojonya Bu Celi. Tapi pas latihan dia tuh lemas bener, ngondoy kayak kutang 2 minggu gak dijemur. Musyarraf beralasan dia akan semangat kalau latihannya sparring sama orang yang kuat. Ya Puja, bolehlah. Singkat cerita, Puja dan si Musyarraf pun sparring gelut. Tapi itu cuman alasannya si Musyarraf aja. Ini cowok emang mutil, muka pentil. Lah sparring, matanya jelalatan ngeliatin selangkangan lah, ngeliatin belahan lah. Oh, Chan mutil. Mengetahui kalau Musyarraf matanya jelalatan kayak Om, Chan yang menyadari langsung menghentikan sparring itu. Musyarraf jelas saja nggak seneng karena lagi asik-asik yang lihat keindahan gendal-gendul, malah dihentikan. Kemarahannya tambah memuncak ketika dia menyadari kalau Puja itu diapelin sama si Neil. Dan benar aja, pas Puja ngenalin Chen ke Neil, Musyarraf pun langsung nyerobot. Melihat ini cowok nggak jelas, Puja pun langsung mengajak Neil untuk pergi dari sana. Nah di tepi pantai, Neil pun bilang kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di sini Neil pun meminta kado ulang tahun sama si Puja. Nggak pakai babi bu, Neil pun langsung menembak si Puja. Intinya sih dia nggak bisa melupakan belahannya si Puja. Maksudnya nggak bisa melupakan sosoknya si Puja. Ya udah deh joget. Wah gila. Ini mah Papaya Bangkok kepulen tuh the max. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम. Beberapa hari kemudian, pas si Puja lagi latihan, Neil pun menelpon. Dia mengajak si Puja untuk nonton bioskop. Di sini Puja pun menyuruh si Neil untuk ke bioskop duluan. Nanti habis latihan, dia akan diantar sama si Chen. Singkat cerita, si Neil menunggu si Puja di depan bioskop. Tapi tiba-tiba dia langsung didorong sama orang gak dikenal sampai nubruk cewek. Kambingnya tuh orang-orang gak jelas malah langsung memfitnah si Neil sebagai begal nenen. Gak pakai banyak omong, Neil pun langsung digebukin sama mereka. Untungnya Puja datang tepat waktu. Kendal. So gak usah pakai nunggu kelamaan, Puja dan Chan pun langsung menghajar para preman itu sampai bonyok-bonyok. Gelut yang indah, bulan bener ya gelutnya. Malu kalau mereka kalah dari cewek, para preman itu pun langsung pada kabur. Kendal. Boing. Gelutnya sih nggak penting, malah lebih keren adegan larinya. Ya kabur lagi, ya gendal-gendul lagi lah. Toeng. Singkat cerita, para preman itu pun pada keok digaplokin sama si Puja. Tapi sialnya mereka pada kabur. Nggak lama kemudian, Neil pun diantar pulang ke rumahnya sama si Puja. Melihat Neil yang babak belur, emaknya si Neil pun langsung histeris. Neil pun menjelaskan kalau itu cuma salah paham. Tapi tiba-tiba Puja ditelepon sama si Chen. Setelah menerima telepon itu, Puja pun menyadari kalau itu bukan salah paham. Neil itu emang sengaja dijebak. Di sana Chen pun menyadari kalau salah satu dari mereka adalah teman dari Musyarraf. Nggak pakai lama, Bu Celi yang mengetahui hal itu langsung mengusir Musyarraf dari dojo. Udah motil, beraninya main belakang, keroyokan. Oh, cowok bangke. Sore harinya, Puja pun gedek bener sama si Musyarraf dan pengen balas dendam karena telah menyakiti cinta sejatinya. Cileh. Namun Neil udah nggak memikirkan hal itu. Untuk menghibur hati cinta sejatinya, Neil pun memberikan kejutan, yaitu tiket ke Fushan, tempat Bruce Lee berasal. Jelas aja, Puja girang bener lah. Singkat kata nih ya, Puja dan Neil pun sampai di Fushan. Nggak pakai babi bu, mereka pun langsung ke patung Bruce Lee. Seperti melihat dewa, Puja pun langsung takjub. Nah di sana Neil pun bertanya, doa apa yang Puja panjatkan kepada dewa Bruce Lee? Puja bilang dia tuh berharap Bruce Lee bisa hidup kembali. Nggak tahu aja si Puja kalau dia itu reinkarnasi Bruce Lee menurut filmnya. Lah kok ujung-ujung langsung nemplok? Ya wes lah, mumpung di Cina, joget sama bareng saya dulu deh. Walau begini
Nah, pas melihat pertunjukan kungfu, tanpa sadar si Pujang ikutan ngeluarin jurus. Namun dia langsung dihentikan oleh seseorang. Jangan sembarangan ngeluarin jurus, bisa kena orang, bahaya. Lah, kok ada Master Buceli? Ternyata itu apek-apek Tiongkok adalah Jet Li, saudara kembar Buceli. Rupanya Master Buceli meminta bantuan saudara kembarnya itu untuk menjamu Puja dan Nel. Nah, di lain tempat, di saat Puja lagi pelesiran, di dojo diperlihatkan kalau mereka kedatangan tamu nggak diundang. Mafia lokal yang bernama Yadav masuk nyelonong sembarangan begitu aja. Dengan tenggilnya, dia pun bilang kalau Master Buceli itu harus segera pergi dari dojo itu, karena tuh dojo akan dibeli dan rencananya akan dibangun mall besar di situ. Tinggal sebut aja harganya, cincai lah. Tapi Buceli ini sama sekali tidak tertarik dengan itu. Dojo itu adalah nyawanya, nggak mungkin dia menjual dojo itu. Apalagi sama mafia kuntat macam si Yadav ini. Ya udah deh, karena kampret, ini orang nggak bisa anteng atau gimana sih ya? Tanganan celamitan bener sih. Ulangin lagi deh, karena nggak mau ribut, Yadav pun ngasih waktu buat Buceli untuk mikir. Oh jangkrik, emang ini orang celamitan ya. Kembali lagi ke Puja, diperlihatkan bila Puja dan Nel diajak ke dojo milik Jet Li. Di sana mereka pun diperkenalkan dengan Minya, putri tunggal Jet Li. Seakan gak kenal waktu dan situasi, Puja yang udah gatal gelut malah pengen menantang si Minya. Apakah kungfu Cina itu beneran hebat atau enggak? Keesokan paginya, gelut Mbak-Mbak Bulan pun digelar. Pertanyaannya Om Nia, kenapa harus diempang gelutnya? Adalah bodoh. Bentar, kurang jelas. Baleni ya. Ngeliat itu bumper belakangnya si Minya, Om jadi keinget sama apa ya? Oh iya, keinget ini nih. Mbak. Emang sih ya, ini film jualannya KFC, paha sama dada. Nikmatin aja deh. Di saat Om lagi seru-serunya lihat gelut yang gendal-gendal, Jet Li pun menyuruh untuk berhenti. Kenapa bos? Ini lagi seru nih. Ternyata Jet Li itu meminta mereka untuk nutup mata pas gelut. Namun walaupun gelut sambil merem, mereka pun tetap aja hebat dan montok. Lah, kok malah mandek lagi? Intinya sih mereka berdua itu imbang dalam seni bela diri. Siang harinya, Puja kembali datang ke patung Bruce Lee. Nah, di sana tiba-tiba Nel melamar si Puja untuk jadi istrinya. Nggak pakai bilang bersedia atau apa. Ini titisan Bruce Lee langsung nyosor tukeran iler. Alah, binal bener bos. Di lain tempat, diperlihatkan mafia paling berpengaruh di kota yang bernama Abimanyu. Selain mafia, dia juga pengusaha penculik cewek yang nanti bakal dijual di pasar kiloan. Pas lagi asik-asiknya dapat tangkapan baru, tiba-tiba si Yadav datang dengan manjanya. Rupanya Yadav itu adalah adik dari Abimanyu. Biasanya nih ya, yang bantet tuh anak pertama loh. Karena pas buatnya biasanya tuh ya orang tuanya tuh belum bisa ngeraciknya. Tapi ini yang bantot kok malah adiknya ya. Udahlah, singkat kata nih ya, si Yadav itu pun laporan kalau dia tuh kesulitan membeli dojo milik Buceli. Karena punya adik yang gak guna macam si Yadav ini, Abimanyu pun menyuruh adiknya itu untuk menggunakan cara kasar, biar tuh master kungfu tahu siapa mereka. Nggak pakai lama, Yadav pun kembali datang ke dojo Buceli. Kali ini plus sama rombongan mas-mas gede. Tapi tetap aja sih ya, Buceli ini nggak mau menjual dojonya. Kancut, main kembok aja. Melihat kehebatan Buceli itu, Yadav pun malah jadi jiper. Dia pun langsung pamit pulang karena bisa berabe kalau sampai berhadapan langsung dengan master kungfu ini. Nggak lama kemudian, Puja pun datang ke dojo. Nah, di sana Master Buceli pun bilang, "Puja, bila suatu saat aku mati karena suatu sebab, tolong jaga dojo ini sebaik mungkin." Lah, Puja pun bingung lah, ini ada apa ya? Nah, pas kembali, si Yadav pun kembali diomelin sama abangnya. Udah dibawain preman-preman segambreng, tapi Yadav malah pulang dengan tangan kosong. Karena hal itulah, Abimanyu pun mengambil alih timnya si Yadav. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh tuh master kungfu dan buat seolah-olah seperti kecelakaan. Dan benar aja, pas malam harinya, Buceli yang lagi jogging malam-malam tiba-tiba langsung disergap oleh anak buahnya si Abimanyu. Tapi ini orang bukan kaleng-kaleng coy, dia pun berhasil melawan dong. Tapi sejago-jagonya orang, kalau yang dihadapin itu satu RW, ya Buceli pun tumbang juga lah. Dan dia pun mati dengan heroik. Bentar nih, mau komentar bentar nih. Seenggaknya diliatin kek cara matinya Buceli itu kenapa, dicedukin, po ditangkep, po biji dragon bala disentil-sentil. Ini tahu-tahu langsung udah dikremasi. Ini film kurang modal atau emang cuman jualan paha sama dada aja ya? Nah, kancut. Seperti yang diamanahkan oleh Master Buceli, pengelolaan dojo diambil alih oleh si Puja.
Namun tiba-tiba Yadav datang dan bilang kalau dojo itu sudah jadi milik mereka. Jelas aja Puja dan yang lain pun gak terimalah. Karena dijotos perutnya sampai mules-mules, Yadav pun langsung pecirit dan cabut dari sana. Dengan mules dan mewek, Yadav pun laporan ke Abimanyu. Nah, pas dikasih tahu kalau sekarang tuh dojo dipimpin oleh seorang cewek seksi tapi galak, Abimanyu pun malah ngakak. Setelah dia dikasih tahu foto dari si Puja itu, Abimanyu pun malah langsung nepsong dan dia pun pengen ngerasain cewek galak macam Puja ini. Keesokan harinya, Yadav pun kembali datang. Sekarang dia datang bersama Inspektur Nagre. Intinya sih, Yadav yang licik ini memalsukan akta jual beli dojo atas nama Bu Celi. Sialnya, karena itu berkas mirip benar dan dia juga udah nyokok notaris dan badan pertanahan, Nagre nggak bisa berbuat banyak dan menyuruh Puja dan murid yang lain segera cabut dari sana. Walaupun Puja berontak, dia nggak bisa apa-apa. Melihat dojo yang dititipkan ke dia dihancurkan oleh anak buahnya si Yadav. Kembali lagi ke tempat template, tapi pantai. Puja merasa ini ada yang aneh. Gak mungkin gurunya menjual dojo yang udah dianggap sebagai anaknya sendiri. Karena ada yang ganjel, Puja dan Nel pun langsung laporan ke Nagres. Tapi Nagres gak bisa berbuat banyak. Dia menyadari kalau Yadav dan Abimanyu itu merupakan mafia yang kejam. Mereka pun terkenal sering melakukan pekerjaan ilegal, mulai dari perdagangan senjata, penculikan, penjualan organ, dan lain-lain. Tapi kenapa mereka masih belum bisa ditangkap? Karena gak ada buktinya. Intinya si Nagres itu butuh bukti yang kuat untuk menangkap Abimanyu dan si Yadav. Nah, hal itu juga langsung diceritakan ke Chen dan murid-murid yang lain. Intinya sih ada konspirasi besar dari semua ini. Pokoknya si Puja ini mengajak semua murid untuk balas dendam kematian Master Bu Celi. Nah, kembali lagi ke pantai. Sering banget ke pantai. Diperlihatkan Puja yang lagi berlatih untuk menghadapi Abimanyu. Di saat itu, Nail yang udah bosan dengan semua ini menyuruh Puja untuk ikhlas. Walaupun Puja balas dendam, nyawa Master Bu Celi nggak akan kembali. Apa semua itu harus diselesaikan dengan kekerasan seperti Bruce Lee. Mendengar itu, Puja pun langsung ngamuk. Dia nggak terima kalau dewa Bruce Lee dihina seperti itu. Namun Nail yang udah nggak mau dengar omong kosong si Puja lagi, tetap aja bilang, Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee terus. Kalau dia sehebat itu, kenapa dia mati muda? Ya si Puja tambah ngamuk lah dan malah nendangin si Nel sampai tulung-tulung. Kampretnya, setelah ngebukin si Nel, Puja malah mewek dan malah ngelendot sama cowok yang barusan dia gebukin. Ini film arahnya kemana ya? Di saat pelukan itu, tiba-tiba mereka dijaring sama orang. Untungnya Puja berhasil lolos. Dengan bermodalkan cawat dan kutang, Puja pun ngamuk. Intinya sih dia berhasil gebukin para preman suruhan Abimanyu itu. Asik, dicepet selangkangan itu pasti bau amis. Pokoknya kendal-kendal banget ya ini gelut. Ya secara yang dijual film ini cuman dada sama paha. Aslinya om cuman takut nih itu 2 bola basket lepas dari kandangnya. Tak lama kemudian Rajas pun laporan ke Abimanyu kalau dia gagal menculik si Puja. Jelas aja Abimanyu marah lah. Dia itu udah kemecer untuk tumplak-tumplak tralala sama si Puja. Dia udah bosen main sama bule. Nih Mbak Bul, utut dulu. Intinya sih Abi pengen Puja dibungkus secepatnya. Nah di rumahnya si Nail, Puja pun dimarahin habis-habisan sama emaknya si Nail. Semenjak gaul sama si Puja, anaknya yang imut-imut itu selalu babak belur. Di sini emak juga bilang agar Puja itu menjauh dari putranya. Ih, ini pintu susah bener sih dibukanya, nggak tahu apa lagi marah. Di luar dugaan, Nail juga sependapat dengan ibunya. Puja itu sudah terlalu jauh melangkah. Di pikirannya hanya ada balas dendam kayak film Bruce Lee. Nel pun berkata, milih dia atau Bruce Lee. Dengan mantap hakul yakin, Puja pun bilang, aku milih Bruce Lee. Tak lama kemudian, Puja yang habis putus sama si Nel langsung datang ke gym. Dia pun langsung berlatih semua gerakan Bruce Lee. Bentar nih, om belum pernah lihat gerakan Bruce Lee macam gini ya? Adalah. Di saat goyang-goyang gak jelas itu, Puja juga mengingat kenangan indahnya bersama si Nel. Namun pas malam harinya, pas Puja udah ngos-ngosan goyang-goyang gak jelas, Nel pun kembali mendatangi si Puja. Nggak usah pakai panjang lebar nih ya, om kasih tahu aja. Nel itu nyesel putus sama si Puja. Dengan tangan yang gap-gapan, Nel pun pengen balikan sama si Puja dan akan membantu si Puja sebisa mungkin.
Ya si Puja langsung meleleh lah. Habis itu mereka pun tukeran iler. Terus minta maaf-maafan kayak lebaran. FTV. Nah di sini Puja juga bilang aslinya sih dia tuh pengen balas dendam, tapi dia itu bingung dengan kekuatannya sekarang. Dia itu sadar kalau dia tuh nggak bisa menang lawan mafia gede macam Abimanyu. Tapi dia punya rencana. Mereka pikir mereka bisa sewenang-wenang karena dia tuh cewek. Tapi karena dia cewek lah, Puja punya senjata rahasia. Keesokan harinya diperlihatkan Musyaraf yang lagi asik mukulin Sansak. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh Puja yang lenceh. Dengan belahan diumbar-umbar kemana-mana sambil meluk-meluk Sansak. Tiba-tiba Puja bilang dia itu pengen balas dendam kematian Master Buceli. Tapi dia kurang orang, mau minta bantuan Nel. Tapi dia tuh dongok kalau disuruh gelut. Ya kali aja Musyaraf mau bantu. Sambil ngomong dengan dicentil-centilin. Habis itu ngeledot-ngeledot di Sansak. Melihat itu semua, Musyaraf ini langsung kena jebakan Batman-nya si Puja dong. Nggak pakai lama, Musyaraf dan anak buahnya pun berhasil menculik si Yadav. Di bengkel mobil itu, Yadav pun langsung diinterogasi habis-habisan. Ya namanya mafia karbitan kan ya. Si Yadav ini pun langsung menceritakan semuanya dong. Nggak cuman tangannya aja yang celamitan ternyata. Ini orang lambenya juga lamis. Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi dari si Yadav, Puja pun berniat menyerang markas Abimanyu. Nggak pakai babi bu, dibantu Chen, mereka pun langsung menghabisi satu persatu anak buahnya si Abimanyu. Singkat cerita, Puja tidak bisa menemukan Abimanyu, tapi dia menemukan para ciwi-ciwi yang diculik oleh gengnya si Abimanyu. Habis itu gelut lagi. Nah, ketika melihat markasnya diserbu sama si Puja, Rajas pun langsung kabur. Tapi tenang, dia udah dihadang sama si Musyaraf. Kambing gak kena. Lah piye tuh, nendang gitu aja luput. Oh, menang ganteng doang lu. Adalah intinya sih, mereka pun kejar-kejaran. Tentu aja, walaupun Puja pakai kain sari, tetap aja kental. Sialnya pas Musyaraf udah mau nangkap si Rajas, Musyaraf malah harus tewas karena lehernya ketancap sendok. Kasihan bener ini cowok ya, udah dikibulin kalau Puja suka sama dia, malah modiar. Nah di markas, Abimanyu marah besar karena markasnya diserang oleh Puja, sehingga para ciwi-ciwi tangkapannya berhasil lolos. Karena udah nggak seperti yang direncanakan lagi, Abimanyu pun menyuruh Rajas untuk menculik kelemahannya si Puja. Siapa lagi kalau bukan si Nail. Nggak pakai lama, Abimanyu pun menelpon Puja dan mengabari kalau cinta sejatinya lagi disandra sama Abimanyu. Abi pun meminta si Puja datang ke gudang tua sendirian. Kalau Puja membawa orang lain, maka nyawa Nel akan terancam. Karena nggak punya pilihan lain, Puja pun datang ke kandang celeng sendirian. Tapi pakai baju ngundang syahwat gitu, hadeh. Awalnya si Puja berhasil mengalahkan anak buah Abi yang mau grepe-grepe dia. Tapi pas melihat Nel yang diikat-ikat, Puja pun langsung anteng. Nggak cuman itu, Abi juga menggunting satu persatu bajunya si Puja. Kalau Puja berontak, si Nel itu akan langsung dibuatin buku Yasin. Melihat cinta sejatinya digituin, Nel pun berontak. Dan hal itu pun membuahkan hasil, talinya pun copot. Hal itu pun tidak disia-siakan oleh Puja. Dia pun langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Tapi naasnya, Nel malah harus ketujel pisau sampai bolong. Melihat Nel yang bopeng-bopeng perutnya, Puja pun tambah ngamuk lah. Dengan baju yang compang-camping, dia pun langsung pakai sarung tangan. Itu sarung tangan motor coy. Om punya tuh, itu bukan besi loh, itu plastik. Penipu nih film. Adalah bodo amat, yang penting gental-gental. Ciat-ciat, gedak, juga, klak, strak, lihat sendiri aja dah. Om mau fokus lihat gunung yang bergoyang-goyang. साले चूतिए गधेड़े लोग Singkat cerita, satu persatu anak buahnya si Abimanyu pada keok. Dan untuk menambah kesan dramatis, lebih ke kesan kendal-kendul, si Puja pun gelut di dalam kolam air.
Hebatnya, walaupun di dalam air juga, Puja berhasil menghajar semuanya. Kambing, main keplak aja. Di saat Puja udah terpojok, Nel pun berniat menyelamatkannya. Tapi naas, ini cowok beban langsung ditembak mati oleh Abimanyu. Melihat cinta sejatinya, yang mati mengenaskan, Puja pun langsung masuk mode Super Saiyan. Dengan mudah, dia langsung bisa mengalahkan si Rajas. Ekspresinya tuh loh mas, jangan lebay kayak gitu ngapa? Cukup omongan om aja yang lebay, ekspresimu jangan ya. Nah pas mau udah pada kalah, Abi pun berniat menembak si Puja. Tapi si Puja ini berhasil mengelak sampai semua peluru pun pada habis. Ya udah deh, Abi pun diudak-udak sama cewek galak yang lagi PMS ini. Singkat cerita, Abimanyu pun modiar dipelintir lehernya sama si Puja. Dan di akhir film, Puja hanya bisa duduk termenung melihat Nel cinta sejatinya telak mati mengenaskan demi melindungi dirinya. Lebay. Dan seperti film India yang lain, polisi pun datang pas mau udah pada selesai. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana filmnya sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan biar milatin.